Trio, mungkin ada yang kenal barangkali. Itu dia senior banget di dunia umroh atau dunia MLM. Itu senior juga dia. Pak dokter juga kenal ternyata. Waktu itu, Pak Ahmad, ayo gabunglah sama kita. Saya ingat betul namanya travelnya Muazzam. Kita mau sering umroh, ya hampir lama lah dengan asuransi katanya gitu. Yang saya terima pada saat itu hanya selembar brosur. Dia nggak menjelasin apa itu umroh, apa itu dan sebagainya gitu. Saya waktu itu ingat betul bahwasanya yang saya tawarin adalah kepala sekolah saya waktu saya ngajar. Namanya Pak Haji Zamari. Mudah-mudahan beliau disehatkan terus. Ya. Saya tawarin umroh pertama saya nawarin umroh adalah beliau. Saya bilang, Pak Haji, saya sekarang di travel umroh. Ya. Barangkali Pak Haji mau berangkat umroh, boleh ke travel saya bilang gitu ya. Pertanyaan pertama itu, kalau di travelnya Pak Ahmad itu mikotnya di mana? Saya bingung, Pak Haji mohon maaf, kalau mikot itu apa? Nah, gitu. Ya, Pak Haji itu langsung marah, pakai bahasa Jawa lah. Ente nih kalau nawarin ke saya umroh, ente sendiri nggak tahu mikot katanya gitu. Ente balik gitu. Belajar dulu, kalau udah pintar balik lagi ke saya. Saya langsung telepon tuh Letnan Priok. Ustaz, saya bilang, saya barusan pengalaman nih, bro. Ditanya umroh saya nggak tahu, saya bilang gitu ya. Ditanya mikot aja gitu kan dasar banget ya. Mikot itu apa kan niat batasan niat umroh kan ya. Saya bilang nggak tahu gitu. Terus dari situ saya belajar, Bu. Belajar. Saya pernah sosialisasi di RAK-nya Koperasi Guru. Saya sosialisasi di jamiahnya Fatayat NU yang audiennya bisa 300-400 jamaah. Saya waktu itu belum umroh. Saya bayangkan Bu ya. Cerita umroh, sayanya belum umroh. Ya, saya waktu itu jamaah pertama saya itu ingat betul saya namanya Kang Alang Kiban kalau nggak salah namanya. Itu orang Duku Bunta yang ikut sosialisasi ibunya waktu RAT di Koperasi Guru. Saya ngerasain umroh saja, saya belajar loh. Pas itu jamaah pertama saya itu nanya, Pak saya mau umroh Turki katanya gitu. Waktu itu udah closing, ya udah Ramadan katanya gitu. Dan itu saya sangat senang luar biasa. Saya belum umroh tapi bisa mengajak umroh. Ya, itu suatu kebanggaan. Niat saya setiap saya silaturahmi ke calon jamaah, satu langkah saya akan ke Baitul. Silaturahmi lagi, satu langkah saya ke Baitul. Ya pertanyaan aneh-aneh ketemu jamaah itu kalau jamaah. Ya, tadi yang karena itu kepala sekolah saya waktu ngajar, jadi dia ngomongnya enak lah. Maksud itu kalau marah-marah gitu, karena memang dia biasa marahin guru itu di depan guru. Jadi saklek lah gitu. Ada ke calon jamaah yang lain. Bapak ngajak saya itu, bapaknya udah umroh belum? Kita harus jujur apa enggak? Harus jujur. Belum Bu, saya bilang gitu. Kok berani ngajak umroh ke saya bilang gitu. Biar saya bisa umroh sama ibu. Itu doa saya gitu. Padahal saya juga nggak tahu bisa berangkat nggak sama ibu ini. Saya juga nggak tahu. Tapi saya selalu kalau misalkan Bapak udah umroh belum? Kalau misalkan itu, insya Allah saya bisa berangkat sama calon jamaah saya. Dan itu suatu kebanggaan. Tahun 2022 saya umroh bersama 32 jamaah. Yang sebelumnya belum saya bayangkan bahwasanya saya bisa bawa jamaah langsung jadi PL, Bu. Padahal saya belum pernah umroh. Ya. Umroh kedua itu sama beliau, sama Pak Haji Mariono. Berapa jamaah ya Pak? 35 ya kalau saya. Itu jamaah dari Bandung. Saya sedih. Jamaah dari Bandung 35 jamaah. Saya belum umroh, berarti umroh kedua. Dan doa saya alhamdulillah terkabul. Bahwasanya tiap langkah saya silaturahmi ke jamaah, satu langkah menuju Baitullah. Itu doa saya dari rumah. Bismillah. Dan alhamdulillah saya tiap umroh itu nggak bayar. Padahal saya bukan pengurus Bu, hanya marketing. Nggak bayar saya, malah dibayar saya. Jadi TL. Itu luar biasa. Ya. Jadi untuk
ya Bu Haji apalagi udah bisa cerita, yang udah haji mah di Jabal Rahmah itu seperti apa, umroh itu seperti apa, kemudian di sana itu seperti gimana, jarak hotelnya gimana, dia udah bisa cerita. Tapi kalau yang belum, saya searching dulu Bu, Pak yang hotel ini jaraknya berapa kilo? Aduh, berapa kilo? Saya searching di Google, sekian kilo. Jadi kalau ukuran jarak kita masih bisa cari lah ya, bisa cari sekarang nih. Kalau dulu kan nggak ada map ya. Kalau sekarang di luar sana di negara manapun kita bisa, itu patokannya. Tapi aslinya sih itu lebih dekat sebetulnya, aslinya itu lebih dekat. Misalnya di map itu 600 meter, paling aslinya itu hanya 300 meter. Itu dari Solo Menara Wisata itu hotelnya dekat semua. Ya, Solo di Menara Wisata hotelnya dekat semua, sehingga jamaah mau melaksanakan ibadah sholat wajib bisa bolak-balik nih ke hotel masjid. Gitu. Jadi misalkan dari Isya ke dari Maghrib ke Isya, mau pulang dulu, mau sarapan, mau makan malam dulu gitu misalkan. Karena makan malam itu sampai jam 8 atau jam 9 malam. Jadi pulang dulu tuh, makan dulu, Isya baru berangkat lagi. Ya kalau hotelnya jauh nggak bisa. Ya kalau misalkan yang mohon maaf ya, kalau misalkan ada travel yang jualan murah 20 juta, 23 juta, ya berangkat, tapi hotelnya jauh. Ya, sehingga di sana ibadahnya boleh dikatakan kurang nikmat. Ya. Jadi gampang sih Bu kalau misalnya lihat flyer dari yang lain, Pak sana cuma 20 juta, saya mau 23 juta. Lihat pesawat, lihat hotel, udah jelas. Ya Bu ya. Insya Allah di kami punya program. Ya kalau saya pengennya teman-teman marketing itu umroh semua. Ya, ada tiap tahun ada promo. Bahwasanya ada 10 beli 1 misalkan. Nah itu tujuannya supaya teman-teman marketing berangkat umroh. Ya. Sekilas tentang Menara Wisata. Menara Wisata sudah tahun dari 2009 Bu berdiri sampai sekarang. Patokannya gampang. Kalau misalkan travel ini melewati pandemi COVID, itu travel itu bagus. Kalau sudah melewati COVID, travel itu bagus. Secara finansial, secara manajemen. Ya, karena pasti yang punya travel umroh yang pernah melewati COVID, pasti punya pengalaman boleh dikatakan jamaahnya nggak berangkat karena COVID. Padahal uangnya udah selesai semua tuh. Hotel, pesawat, catering, semuanya udah selesai. Tinggal berangkat, kalau pernah COVID. Kalau perusahaan itu finansialnya kurang, sehingga itu pasti nggak diberangkatin tuh jamaah. Tapi kalau finansialnya kuat, jamaah itu akan berangkat. Makanya alhamdulillah di Menara Wisata tidak ada jamaah yang terpending. Ya, khusus untuk kemarin COVID. Itu ada kalau misalnya 480 jamaah Bu yang kepending. Bayangnya berapa miliar? Itu harus berangkatin lagi. Tapi kita kan udah selesai semua tuh. Ya harus berangkatin lagi. Sehingga strategi kita dari manajemen Menara Wisata bahwasanya berangkatnya bertahap. Kloter pertama 10 jamaah atau 20 jamaah dengan rombongan yang reguler, sehingga kan biayanya ketutup. Rombongan kedua ya dengan sekian jamaah gitu. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah diberangkatkan semua. Iya. Nah, ini sekilas Bu ya. Jadi owner kita awal mendirikan Menara Wisata berawal dari dia suka jalan-jalan. Ya. Dulu yang punya branding travel umroh backpacker adalah Menara Wisata. Ya. Sehingga dia waktu itu umroh itu boleh katakan nggak pakai travel awalnya. Jadi beliau waktu jadi mahasiswa dia umroh backpacker. Jadi kalau bahasa sini mengeteng lah berangkatnya dari sini ke India, dari India kemana sampai langsung ke Mekah. Karena dulu mah nggak ada kewajiban apa-apa gitu ya. Ya hanya kalau udah dapat visa, udah bisa umroh. Kalau dulu, sekarang udah diketatin lagi kalau umroh visanya harus visa umroh dan harus sudah punya tiket pesawat PP dan hotel. Sehingga kalau misalkan sekarang ada travel yang tidak memberangkatkan jamaahnya atau pulangnya nggak dapat pesawat, itu
Sebetulnya tidak ada untuk sekarang ini, karena dari pemerintah itu input visa itu wajib ada tiket PP pesawat ya, sama hotel, sehingga aman jamaah tuh. Jadi nggak ada istilah jamaah terlantar di bandara Jeddah, nggak ada untuk sekarang. Ya sehingga di tahun 2009 itu alhamdulillah berdiri Menara Wisata ya, dengan berbagai ini jamaah, dari mulai jamaah awalnya backpacker kemudian ke jamaah reguler. Ini struktur yang ada di pusat Ibu. Kita yang di cabang belum, nanti mau disahkan lah nanti ya, sama karena timnya sekarang baru lagi ya. Nanti kalau istilah ini mah ada ya, struktur baru lagi. Kita dikomandoi oleh Direktur Utama Pak Haji Hasanuddin. Beliau asli orang Cirebon, keturunan Kesepuhan, ibunya orang Kesepuhan Keraton, bapaknya orang Kuningan. Sehingga secara alhamdulillah orang tuanya masih sering ke sini. Kantor pusat kita di Depok. Mungkin Bu itu udah saya share ya ininya, alamatnya. Ya, untuk Cirebon insya Allah kita bertempat di tempatnya Pak Dokter di Kesambi. Dan mudah-mudahan ini awal yang luar biasa, sehingga tuntutannya yang ada di sini kita bisa umroh semua. Ya, dengan jamaahnya ya Bu, jangan sendiri. Umroh bersama jamaahnya. Ya, jangan sendiri. Kalau sendiri di sana nggak ada temennya. Ya, harus dengan jamaahnya. Ya. Alhamdulillah secara struktur kita udah lengkap Bu ya di teman-teman di Jakarta. Insya Allah sudah profesional semua, sehingga ini yang struktur yang di Arab Saudi belum tercantum nih. Kita juga ada punya tim di sana Bu, tim handling ya. Jadi untuk hotel kemudian handling ya, koper dan sebagainya sampai ke semuanya lah. Catering, hotel, bis itu kita ada tim di sana dan orang kita semua. Armada juga. Ya, kalau armada kan punya orang sana, tapi kita ada tim khusus untuk menangani busnya ya, untuk antar jemputnya. Dan itu semuanya orang Indonesia. Hotelnya juga makanan Indonesia. Ya kecuali kalau hotel bintang 5 kadang-kadang kita nggak bisa milih, sudah ditentukan ya sama hotelnya. Tapi kalau hotel bintang 3, bintang 4 itu kita bisa milih. Kadang-kadang jengkol pun ada. Ya. Kalau nggak ada ya, kalau yang suka ya bawa dari rumah aja, nggak apa-apa. Visi misi kita yang pertama, misinya memudahkan calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umroh. Kemudian menyediakan paket perjalanan umroh yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Memberikan pelayanan yang profesional, ya, membantu jamaah dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang umroh. Ya, visi misi, visinya menjadi perusahaan travel umroh dengan paket murah dan terjangkau, ibadah sesuai sunnah sehingga menjadi solusi ibadah kita. Ya, dan alhamdulillah mungkin bisa di co-branding ya Bu ya, mengenai flyer kita itu insya Allah kita lebih kompetitif. Ya, yang lebih merasakan itu Pak Haji Pandang itu nanti tanggal 7 akan berangkat sama jamaahnya. Insya Allah ya Pandang ya, doakan ya Bu ya. Beliau nanti tanggal 7 berangkat sama jamaahnya. Ya, dia ngajak jamaah, dia ini berangkat gitu. Sehingga insya Allah setelah pulang dari sana itu akan mendapat jamaah lebih banyak lagi dan dia akan bisa berangkat tiap tahun. Amin. Ya. Karena emang ya mungkin Bu Haji merasakannya Bu ya, kalau sudah pergi dari sana kangen kan Bu ya, tambah kangen, bukan kalau udah ke sana udah, bukan, tambah kangen. Ya, kalau sudah pergi ke sana. Yakin itu. Kadang-kadang kalau kita nganter jamaah ke sana suka nangis, suka pengen berangkat. Ya. Saya kalau nganter sampai bandara Bu, nganter. Tiap jamaah berangkat, saya pasti sampai ke bandara. Dan di sana dilayani oleh teman-teman manajemen yang di pusat datang di bandara. Ya. Soalnya nanti juga saya nganter nih rombongannya Bandang. Tanggal 6 dini hari ya. Dia terbang jam 9 pagi tanggal 7-nya. Pakai Saudi. Ya. Ini nikmat banget nih Pandang ini umroh dulu, bukan ke Madinah dulu, tapi ke Mekah dulu. Iya.
Sehingga dia turun tuh langsung umroh tuh. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ya. Kalau umroh dulu bisa niatnya bisa di atas tuh, bisa di pesawat, atau sekarang fatwa MUI itu bisa niatnya di Jeddah, di bandara Jeddah. Ini layanan yang kita tawarkan tuh untuk calon jamaah ya Bu ya. Yang jelas sesuai dengan jargon kita untuk travel mengenal wisata, insya Allah berkah apa Pak Marino? Pasti murah, insya Allah berkah. Ya, tapi tidak murahan ya. Jadi semua jamaah umroh di Indonesia dilayani, baik mulai pendaftaran, pembuatan paspor, kemudian meningitis, kita antar jemput Bu. Jangan khawatir. Jamaah yang nggak punya kendaraan mau bikin paspor dijemput. Tapi diantarkan lagi, nggak jemputnya aja, diantarkan lagi. Ya nggak hanya jemputnya aja. Ya kemudian kalau sekarang alhamdulillah karena kita kerjasama sudah dengan jasa prima. Jasa prima ya. Jasa prima. Jadi biasanya kalau bikin kartu vaksin sekarang diwajibkan sih Bu ya. Itu harus ada paspor. Tapi karena kita udah kerjasama, jadi nggak usah ada paspor dulu, menyusul gitu. Jadi dibuatkan dulu. Sehingga kalau yang mepet-mepet tuh bisa. Ya misalkan ini Padang termasuk mepet nih. Dia jedanya hanya kurang dari sebulan sama jamaahnya tuh. Jadi kita paketnya yang cepat semua tuh. Paspor cepat, meningitis cepat, malah paspor belum jadi udah bikinin meningitisnya. Gitu. Nah ini tim kita di sini insya Allah solid tuh ya untuk melayani semua jamaah. Itu antar jemput semuanya. Nah tadi yang kita jelaskan paket umroh yang ada di Menara Wisata itu paket reguler. Paket reguler itu biasanya paket yang biasanya bukan 10 piece yang biasa. Dan tapi tetap masih kompetitif ya. Dan untuk teman-teman agent, insya Allah untuk fee-nya insya Allah bersaing. Ya. Dari travel yang lain insya Allah kita bersaing untuk fee-nya juga. Paket backpacker kita bisa menyiapkan Bu. Backpacker itu ada yang backpacker murni, ada yang backpacker semi backpacker. Semi backpacker itu semua layanan dari tiket pesawat, hotel, dan mutawif itu kita sediakan. Yang tidak disediakan adalah catering. Itu yang semi backpacker. Dan yang backpacker murni, saya ada jamaah rutin Bu, tiap tahun dia backpacker murni tiap Ramadan. Paman saya beli desainnya aja, boleh. Untuk di sana itu terserah dia. Jadi tiket pesawat dia yang pesan, hotel dia yang pesan, ibadahnya dia sendiri. Kalaupun mau bayar nanti kita siapin orang di sana. Ya biasanya itu yang sering begitu memang dia mungkin sudah pernah umroh sebelumnya atau sudah pernah haji, sehingga dia itu lagi ngetren Bu. Ini umroh backpacker. Cuman terakhir di Ramadan tahun 2024 pernah bilang ke saya teman saya itu, Paman kalau bisa jangan backpacker murni, karena di sana itu banyak sekali mafianya katanya itu. Saya yang harusnya habisnya di bawah 20 juta lah, atau 20 juta, 23 juta, itu habis 29 juta. Karena ini sama transport kan gak disiapin sama kita transportnya, misalkan dari hotel ke Haram atau ke Masjid Nabawi atau mau city tour itu kita nggak nyiapin. Kalau yang backpacker murni gitu, artinya dia hanya beli visa aja ke kita. Itu backpacker murni itu boleh katakan dia dari segi bahasanya udah bisa. Jadi dia aja yang bahasanya Arab udah fase Bu, kadang-kadang dikibulin sama supir taksi gitu. Jadi kalau bisa backpackernya semi aja, nggak usah makan kan. Kalau Ramadan makan banyak makan Bu, melimpah di masjid itu. Ya yang nggak Ramadan pun melimpah ya, Bu aja ya. Banyak halal gitu ya. Gitu. Kalau misalkan Senin dan Kamis itu pasti disiapin siapin takjil ya Bu ya. Ya, tapi kalau Ramadan itu buka puasanya pun disiapin, makanan yang beratnya disiapin. Tapi ya jangan harap tiap hari dapat nasi ya. Tapi banyak di sana orang Indonesia yang
yang apa namanya, yang tadi halal gitu, nasi banyak. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya kita mau paket umroh Ramadan, itu nggak usah pakai catering, aman. Kalau Ramadan, kalau bukan Ramadan repot. Kalau Ramadan kan siangnya puasa kan, jadi nggak usah. Nah untuk sahur dan buka itu masjid juga udah melimpah. Kadang-kadang di kamar pun nggak makan, karena dibawa dari masjid ke kamar kadang nggak makan, nggak sempet lah. Karena kita itikaf kan di masjid kan gitu. Kalau untuk yang akhir Ramadan. Kemudian ya ini yang paket itikaf lebih ya. Kemudian ada paket Turki dan paket request. Paket request itu kalau misalkan ibu punya komunitas ya, atau punya apa ya, keluarga yang ingin umroh minimal 10 ya, ada 2 keluarga boleh bu. Mau paket berapa hari, mau pesawatnya apa, mau hotelnya yang bintang berapa, kita hitungkan. Ya, alhamdulillah saya udah 2 kali ada paket family bu. Ada 12 jamaah, 7 jamaah. Insya Allah menaruh kita bisa 7 jamaah. Ya, sehingga ibu jangan khawatir kalau misalkan ada jamaah yang misalkan karena dia pengen yang ada, uangnya baru ada, Pak saya, tapi waktunya terbatas. Pak saya pengennya tanggal sekian, jangan lebih dari tanggal sekian. Bisa nggak? Bisa. Malah ada yang umroh cuma 5 hari. Ya, bukan 9 hari. Jadi 7 hari dan 2 hari perjalanan, di sana cuma 5 hari. Ada, bisa. Ya, disesuaikan lah. Jadi kita karena alhamdulillah kita sudah ini semua bu, sudah mandiri semua, mau tiket dan sebagainya, sehingga gampang. Saya waktu itu pulang umroh, ingat betul yang umroh terakhir itu saya September 2024. Ya Allah, luar biasa, pulang umroh itu dapat rezeki. Ada teman dari bang dulu BSM lah, sekarang BSI. Pak Ahmad, keluarga saya mau umroh, saya baru tiba di Indonesia. Kalau bisa silaturahmi, kita ngobrol gitu. Dan malam itu bu ditantang, Pak bisa nggak di tanggal sekian paketnya 9 hari, kalau bisa langsung ini. Saya bilang saya koordinasi dengan pusat, saya kasih waktu, saya waktu itu silaturahmi itu habis maghrib, pada maghrib. Saya bilang insya Allah jam 8 saya punya jawaban, jam 8 malam. Alhamdulillah saya komunikasi dengan Ustaz Hasan, direktur. Lama ada nih, dia mau tiketnya apa? Saudi ada, Garuda ada, yang transit ada. Yang transit tuh bisa apa namanya, Oman ya, Oman, Qatar, Emirates, Etihad, itu yang transit bu. Tapi pesawat bagus. Jadi jangan mengira bahwasanya transit itu jelek. Transit itu bagus bu. Ada juga yang orang capek transit, karena transit sekarang itu nggak kayak transit dulu. Transit sekarang mah turun imigrasi masuk lagi. Kalau dulu nunggu lama transit itu. Kalau sekarang nggak. Landing misalkan dia pesawatnya Emirates atau Etihad itu di Abu Dhabi. Landing turun imigrasi langsung ke ruang tunggu, masuk pesawat lagi. Dan koper kita nggak keluar. Jadi kita ketemu koper tuh pas di Bandara Jeddah. Ya. Nah untuk yang direct atau langsung terbang langsung ke Jeddah itu ada Lion, ada Garuda, ada Saudi. Itu langsung tuh, nggak transit. Ya kan Pak saya pengennya nggak transit, boleh, bisa Lion, bisa Garuda, bisa Saudi. Itu biasanya memang agak mahal dikit dari yang transit. Tapi yang transit bukan berarti pesawat jelek, bukan. Itu pesawat bintang 5, pesawat bagus. Ya, tapi dia karena misalkan Qatar, dia kan ke negaranya dulu nurunin penumpang negaranya, balik turun kita masuk lagi gitu. Dan alhamdulillah semuanya nyaman ya. Jadi gampang mencirikan pesawat transit atau direct itu atau langsung gampang. Kalau yang direct gitu ya, Emirates, Etihad, Qatar, Oman, Indigo itu ke India. Sama ada satu lagi ke Mesir. Oman. Atau Mesir apa ya? Oman. Bukan. Oman sih ke Muscat. Ya. Ke Mesir ada. Lupa saya nama pesawatnya. Ya, itu gampang. Jadi misalkan jangan nanya, ibu kok nggak tahu ini pesawatnya
transit apa langsung? Kita kan di brosur suka ada nama pesawatnya tuh. Nah kalau biasanya kalau yang transit itu ada berapa pesawat tuh? Ada 4 atau 3 di brosurnya, itu transit semua. Gitu. Ada Qatar, ada Emirat, ada Etihad, ya mungkin ada Indigo nantinya, ada Oman, ya. Nah tadi paket Turki yang terbaru ada paket plus Mesir ada. Yang Turki sih itu tiap bulan Desember sama Januari. Insya Allah kita ada akhir Desember dan awal Januari. Ya itu biasanya mahal-mahal tuh, karena itu high season. Ya. Paket yang mahal tuh Ramadan sama akhir tahun. Desember akhir itu pasti mahal. Pesawat mahal, hotel mahal sehingga paketnya mahal. Bisa di atas 30 juta kalau yang Ramadan dan akhir Ramadan. Akhir tahun. Akhir tahun karena musim liburan Desember ya Bu ya. Ini hotel-hotel kita yang dipakai di sana dan insya Allah semuanya dekat. Kalau di Madinah memang semuanya dekat semua Bu. Paling jauh paling kehalangan satu hotel tuh paling jauh. Misalkan itu Masjidil Haram, ini hotel lain, kita hotel sini. Dan jaraknya nggak jauh banget, paling 50 meter lah. Nah rata-rata masih di ring 1. Ya. Kalau di Madinah, kalau di Mekah itu kelasnya bintang 4 dan bintang 3 plus biasanya. Itu di Ajiat, Jalan Ajiat atau Jalan Mismalah. Ya kalau ukurannya 300 meteran lah, sampai 500 meter dari pelataran masjid. Dan itu waktunya kejangkau paling 7 sampai 10 menit. Ya ke Masjidil Haram. Ini di Mekah. Di Majalengka juga, tapi ngitungnya kita semua Bu yang ini. Kenapa? Majalengka di mana? Maja. Nah ini di atasnya Buah Hiro ini. Ada videonya Pak. Yang alamat Cirebon belum saya cantumkan ya Bu ya, karena kita belum MOU dengan pusat, tanda tangannya di sini. Iya ada, kata Pak Dokter undang Ustadz katanya sama tim Madroh. Kata Pak Dokter. Ya. Nggak tahu nanti ada Ustadz siapa yang di Tasik gitu, Maulana. Baik itu Pak ya sekilas tentang menara wisata dan paket-paket yang disiapkan, paket umroh yang disiapkan menara wisata. Ya sedikit informasi tentang umroh, gimana cara menjual umroh gitu ya. Yang jelas semuanya kembali ke niat ya Bu ya. Kalau saya dulu memang niat kuat saya itu karena saya belum pernah umroh. Saya setiap silaturahmi itu niatkan saya masuk umroh sehingga saya bisa umroh. Dan alhamdulillah terbukti saya 2022 pertama saya umroh itu berangkat dengan ibu saya. 2023 itu berangkat dengan istri. 2024 Januari sendiri karena bertugas. 2 bulan September kemarin dengan kakak saya. Sehingga alhamdulillah saya sangat nikmat banget memasarkan umroh dan saya membuktikan bahwasanya yang belum pernah umroh pun bisa umroh. Dan alhamdulillah saya terbukti saya gratis Bu. Bukan berarti karena saya punya travel, bukan. Karena saya berjuang untuk mendapatkan jamaah umroh. Ya. Dan yang luar biasanya alhamdulillah saya 2 kali jadi petugas dan itu dibayar. Udah mah umrohnya gratis, dibayar juga. Makanya nih Bu nih, saya bisa menginginkan ke teman-teman terutama tim manajemen yang jamaahnya banyak, insya Allah selain selain umrohnya gratis, kita diajukan menjadi TL Bu. Jadi udah mah kita gratis ditambah uang saku petugasnya gitu Bu. Nah itu dan insya Allah kita akan rutin, kita namanya sekolah umroh. Itu tempatnya di sini. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita syiar umroh, insya Allah kita dimudahkan untuk umroh ya Bu ya. Sehingga ya apa yang kita tambahkan, yang terutama yang belum pernah umroh,
kita bisa umroh, kita bisa cerita, kita bisa mengajak, ya, karena umroh dari satu ke yang berikutnya itu akan menghapus dosa dan akan menghilangkan kefakiran. Amin. Ya, Bu, ya. Itu saja Bu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Ustadz Ahmad yang telah menyampaikan materi tentang company profile dari perusahaan Menara Wisata. Ya, tadi apa yang dia ceritakan, ya, apa yang dia sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga yang ada di ruangan ini nanti bisa berangkat umroh. Amin. Ya, tapi jangan sendirian Pak Nasir, karena harus bawa orang ramai-ramai biar ada temannya. Ya, biar. Oke. Selanjutnya ini tentang, karena ibu-ibu adalah mitranya dari Menara Wisata, ya. Kita akan menjelaskan sedikit nanti tentang strategi bagaimana mencari kantong-kantong jamaah, bagaimana mencari jamaah sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini yang nyampein saya tak? Iyalah, antum. Mana tadi itunya? Di dalam itu, di kursi. Oke. Nah, Bu, ini untuk materi selanjutnya, ya. Tadi tentang company profile udah, ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita menginjak bagaimana kita mendapatkan jamaah atau strategi marketing atau bagaimana kita memasarkan produk umroh ini gitu ya. Nah, ini salah satunya nanti kita sharing, kita berbagi. Saya tidak maksud mengajari atau seperti apa, karena ibu-ibu ini udah luar biasa nih dengar ceritanya Bu Kokom. Ini sama-sama Kokom nih Bu, saya. Ini Kokom Ibu ya. Nah, ada Pak Nasir. Jadi ini saya sama-sama kita sama-sama belajar ya. Kita bersharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Oke. Strategi marketing untuk di travel ini salah satunya mungkin umum lah ya Bu ya, kebanyakan ya. Nah, apa aja sih? Nah, kita bicara tentang umroh tadi. Umroh itu apa sih? Nah, ini Bu. Umroh adalah ibadah. Ini adalah ibadah dalam agama Islam yang dilakukan di tanah suci Mekah dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Umroh juga disebut sebagai haji kecil karena mirip dengan ibadah haji, namun memiliki beberapa perbedaan. Ya, jadi umroh itu tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad, minimalnya kita sekali seumur hidup bisa umroh. Kalau haji maka ketika yang, nah umroh sama haji ini perbedaannya ada nanti ya. Perbedaannya mungkin yang senang udah paham lah ya Bu ya nanti ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut Bu. Nah, ini Bu ya. Perbedaan haji atau umroh ya. Nah, ini ada tambahan itu tertib nanti di sini tuh Bu ya, tertib. Ya, tertib ini. Oke. Nah, ini niat berihram ya. Nah, ini sama-sama. Nah, bedanya dia tidak ada wukuf Bu. Ya, tidak ada wukuf. Ya, wukuf itu artinya ya wukuf di Arafah, Musdalifah, nginep di Mina, nanti Jamarot ya lempar jumroh ya. Nah, ini. Oke. Tawaf. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu yang kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Gitu ya. Nah, terus sa'i. Sa'i itu dari Bukit Sofa Marwah yang 7 kali Bu, bukan 7 putaran ya. Awas jangan salah. 7 lintasan. 7 lintasan. Kalau tawaf putaran, ya kalau sa'i 7 lintasan. Sofa Marwah dihitungnya 1 kali. Ya, begitu ya. Oh, jangan salah. Ya. Oke, terus habis sa'i itu tahallul. Ya, potong rambut ya. Nah, potong rambut. Nah, biasanya kalau perempuan itu sama suaminya, kalau enggak nanti sama yang sudah umroh duluan nanti ya. Nah, itu. Jangan dibuka begitu Bu, jangan. Biasanya masukin tangan ya. Oke. Nah, habis tahallul itu tertib ya. Nah, ini sama-sama. Jadi tidak boleh ini tahallul dulu, sa'i dulu, tetap
harus niat. Ya kalau haji harus wukuf, tawaf, sa'i, tahlul. Harus tertib ini. Tidak boleh dibolak-balik. Ya. Begitupun dengan umroh. Pak, saya boleh nggak sa'i dulu? Tawafnya nanti nggak boleh. Ya. Harus tertib. Oke. Nah, kenapa? Ya, di sini kenapa harus menara wisata? Nah, ini salah satunya keuntungannya. Nah, pertama tadi udah disampaikan di visi misi ya Bu ya. Visi misinya tadi udah disampaikan, harganya berkompetitif ya. Terus tadi pelayanan ya, dari mulai administrasi, pembuatan paspor, mengingitis, mengantar jamaah dan sebagainya. Nah, ini. Terus paketnya juga. Nah, ini ya. Terus pengurusan dokumen visa dan yang tadi. Nah, ini sama dengan ketika data calon jamaah itu misalnya tidak sama, nama, tanggal lahir. Nah, itu biasanya nanti ada perubahan. Nanti itu kita bisa bantu atau bisa nanti melalui keluarganya. Misalnya nama Bu Koko kan ada ejaan lama ya Bu, sama yang sekarang mungkin beda gitu kan. Nah, itu. Atau KTP-nya beda dengan akte lahirnya. Nanti ikutnya yang mana? Nah, itu salah satunya ya. Pakai kakak nggak Pak? Boleh pakai kakak Bu? Bukan boleh, wajib. Wajib. Ya, wajib. Nah, nanti ada di sini Bu nih. Ya. Nah, strateginya ini salah satunya. Nah, ketika kita ada di umroh, pertama Ibu harus sering mengenalkan diri ke tetangga tuh. Kalau pengajian, Bu, sekarang kerja di mana? Saya di Menara Wisata Bu, umroh. Harus membranding diri, memperkenalkan diri. Jadi biar orang tuh tahu kalau Bu Kokom tuh mana sih sekarang? Di umroh Bu saya. Jadi kalau ada pengajian, ibu-ibu atau tetangga, oh kalau mau ingat, saya tuh ingat kemarin Bu Kokom kayaknya di umroh nih, dan mau tanya-tanya umroh. Nah, jadi ibu harus sering ini, ya, memperkenalkan diri ke siapapun. Salaman Pak, di mana kerjanya? Nggak usah malu Bu, ya. Ya. Nah, ini menjadikan diri kita dikenal dan dipercaya sebagai agen umroh dan sudah pernah umroh. Nah, ini mah yang tadi. Tapi kalau kita belum umroh tadi, apa yang disampaikan Ustaz Ahmad, nggak apa-apa. Saya menyampaikan ini semoga saya juga bisa umroh bersama ibu, gitu kan? Bisa aja, nanti ya. Oke. Nah, tadi apa yang disampaikan Ustaz Ahmad, bercerita. Kita bisa cerita ketika kita sudah pernah umroh. Tapi kalau nggak pernah umroh, kita lihatnya di mana? Ya diskusi nih sama kita nih, misalnya sama Ustaz Ahmad, gimana sih ketika nanti orang umroh tuh naik pesawatnya apa ya? Nanti turunnya di mana ya? Nah, begitu ya Bu ya. Nanti kita bisa bercerita. Terus kalau di Madinah dikunjungi kemana aja ya? Kalau kita lihat wisatanya, oh ada Masjid Kuba, terus ada Jabal Uhud misalnya, atau nanti makam Baqi atau ke museum. Karena di sekelilingan Masjid Nabawi itu ya ada Masjid Awan dulunya, Masjid Umamah gitu ya. Banyak Bu ziarah ya di situ. Biasanya kalau ibu-ibu ya jalan-jalan, nanti ada wisata beli di Bogor kurma, ada bakso. Mahal Bu baksonya 80.000. 80.000. Tuh bohong. Ya Bu ya. Nah, ini kan. Nah, jadi itu. Begitupun nanti ketika kita di Mekah, ya. Di Mekah pun banyak ziarah nanti ya. Ada ke Kota Thaif, ada ke Jabal Rahmah, wah macam-macam loh ya. Itu ya nanti. Oke. Nah, selain itu apa? Selain ibu memperkenalkan diri, ya, ke siapapun bercerita mengenalkan diri. Nah, ibu sekarang rata-rata ibu-ibu ini kan media sosial nih, ada IG, ada Facebook, pasang di status, ya kayak kita nih pasang status. Pasti kan teman-teman tuh ada yang lihat status, Pak umroh lagi berapa nih? Yang teman saya Surabaya itu karena sering lihat status saya. Nah gitu loh. Jadi sering-seringlah nanti pasang status flyer harga misalnya untuk paket Januari Februari atau nanti program itikaf Ramadan ada ya. Nah itu kita sering share, sering bikin status atau di Facebook, IG, ya di media-media sosial. Nah begitupun ibu nanti, maka ya rata-rata teman Facebooknya ada berapa Bu? Ribuan. Ya, Instagramnya banyak nih, masih banyak-banyak nih. Nah, manfaatin Bu, ya
followernya, kalau artis mau followernya udah sekian nih yang ikutin saya nih. Nah gitu ya. Oke. Nah ini Bu. Nah ini kebetulan nama saya nih. Nah ini salah satu di WhatsApp ya Bu ya. Kita sering bikin status. Nah ini tiap hari. Saya kadang-kadang nyontek dari Pak Ahmad aja. Saya senangnya nyontek aja, udah mau nyontek deh gitu ya. Jadi sekarang jangan malu-malu nih Pak Nasir ya. Kirim di status ya program umroh. Di grup udah ada Pak Nasir. Di grup udah ada Pak Nasir? Belum? Oke, nanti kita masukin ya. Nanti bikin Pak Nasir ya di grupan pengajiannya, lingkungannya, saudaranya, nggak apa-apa. Nah, terus kita jangan pernah melihat orang yang kita tawar itu kayaknya nggak punya duit. Jangan ya Bu ya. Karena ibadah umroh itu tidak dilihat dari penampilannya, tidak dilihat dari penghasilannya. Ya, kita punya jamaah tuh unik-unik, ya. Banyak orang kaya, tapi belum tentu bisa berangkat umroh. Tapi ada orang yang tidak mampu bisa berangkat, gitu. Nah ini luar biasa. Jadi mau ke siapapun iklan Bu. Saya tukang buah tuh Kali Tanjung, insya Allah berangkat tukang buah. Ya, ada tukang jamu kemarin udah berangkat, jamaahnya beliau. Astana Mukti, Japura, tukang jamu gendong yang keliling, yang harganya sebotol. Nah, saya cerita beliau ini punya dia punya brand. Jadi minum jamunya itu di mangkok kelapa. Brandnya dia ini batok ya, batok kelapa. Nangis saya, langsung bayar tunai. Dari tasnya tuh. Dari tasnya. Suruh ngitung saya. Suruh hitung, tuh orangnya ada videonya. So bayangin, tukang jamu ngambil duit dari kamar nih Pak, saya mau lunasi itu. Duitnya, ya Allah, tuh luar biasa. Jadi ibu-ibu nanti ketika nemuin siapapun, udah tawarin aja. Karena nggak tahu, siapa tahu nanti dia cerita ke anaknya, cerita ke saudaranya, bisa berangkat umroh. Ya, ada jamaah beliau juga orang Jamblang yang jual gorengan, bakwan, kerupuk larat, sama mie, tahu? Nah, jamaahnya bisa berangkat Bu. Gara-gara dia cuma punya duit 15 juta, mau berangkat nggak tahu kapan, akhirnya dia cerita ke anaknya, ke saudaranya. Alhamdulillah bisa berangkat. Jadi ibu-ibu ketika nanti menyampaikan program ini, sampaikan ke tukang siapapun. Karena mungkin niatnya yang kuat, usahanya juga maksimal ya. Nah itu Bu. Jadi kita marketnya jangan melihat ini yang punya rumahnya bagus, belum tentu Bu. Nawarnya setengah mati nanti. Nawarnya nih Bu, wah sampai ngelotok Bu, ini pengalaman saya. Kalau nawarin ke orang yang punya duit, Pak, saya mah pinginnya begini Pak. Pingin nggak Pak? Boleh nggak Pak harganya segini? Dibanding-bandingin lagi, kan gitu ya. Nah, biasanya itu orang-orang yang berduit, gitu ya, marketnya tuh. Nah, tapi kalau orang-orang yang biasa nggak akan nawar Bu, beneran? Udah berapa bayar? Yang penting masih berangkat. Ya, hanya ibadah itu. Jadi silakan nanti. Ya. Nah, apalagi nih? Nah, ini salah satunya kantong-kantong jamaah ketika dia punya masa, punya pengikut apa? Salah satunya ada ulama, kiai yang sering bikin pengajian, mungkin dia juga salah satu tokoh, gitu ya Bu ya. Nah ini kita cari kantong-kantong jamaahnya. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz ya. Nah bedanya kita dengan travel lain itu mungkin ada beberapa travel itu yang punya branding kiai. Dia nggak punya market, nggak punya marketing, nggak punya agen, cukup dengan branding kiai. Dia jamaahnya banyak. Ya, ada Bu banyak ya. Nah kalau kita siapa? Nah kita bisa mencari ini nanti ya. Kita ajak dia bisa ikut jamaah. Nah kebetulan penasehat kita itu Kiai Gidongan pakai Yambi ya. Ya, alhamdulillah Bu itu udah sering berangkat sama kita ya. Terus apalagi, nah ini nih komunitas pengajian dan majelis taklim. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah tadi ibu harus bercerita ketika salaman Pak Nasir. Oh ya Pak, saya Pak Nasir nih, misalnya baru kenal nih. Pak Nasir di mana sekarang? Saya di travel umroh. Harus membranding diri, memperkenalkan diri supaya orang tuh tahu
oh ketika seperti ini seperti saya harus ke siapa? Pak Nasir misalnya ya. Nah itu. Terus apalagi nih Bu? Nah ini ada kelompok keluarga dan lansia. Nah ini tadi Bu ya. Ada kelompok-kelompok komunitas tadi biasanya kenali market tuh. Misalnya tadi satu lingkungan dia pengen berangkat komunitas, misalnya komunitas organisasi gitu ya Bu ya. Organisasi misalnya ikatan kayak yang kemarin satu keluarga gitu ya. Nah itu. Terus kelompok apa lagi? Kelompok itu contoh, oh di daerah Majalengka atau Brebes itu ada suatu kelompok masyarakat ketika nanti ini ada pembebasan lahan yang punya duit banyak. Nah kita cari kenalan siapa yang di situ ya koordinatornya ya Bu. Nah ini kelompok-kelompok ini maksudnya seperti itu yang orang dan kaum profesional. Kaum profesional siapa? Misalnya dosen, ya Bu ya. Dosen, apalagi dokter, ya Bu ya. Nah, artinya mereka yang ini. Nah, segmen pasangan atau keluarga baru menikah. Nah, ini salah satunya. Saya juga barusan tadi pagi di telepon teman saya, sahabat saya mau nikahin anaknya Februari. Dia memberikan reward itu hadiah umroh buat anak sama menantunya. Nah, biasanya pengen bulan madu sekalian gitu. Itu Bu ya. Jadi jangan salah nih orang yang muda tuh baru menikah adalah yuk jalan-jalannya jangan ke Bali, umroh dong gitu ya Bu ya. Nah itu segmennya. Oke kita lanjut. Nah how to ya salah satunya apa nih? Cara melakukannya tadi ya. Apa sih yang harus dilakukan? Cari belajar. Nah hari ini kita belajar bagaimana kita memasarkan tadi mengenali perusahaannya udah kenal, produknya udah paham nanti ya Pak Nasir ya. Nah ini terus belajar modul tadi harus belajar membawa modul digital. Nah ini nanti di sini pun buat ibu-ibu ini nanti atau bapak-bapak ini ada pendampingan juga sama kita ya. Setelah belajar ya membawa modul boleh, misalnya tadi belajar digital tadi Pak Nasir bisa ya nge-share iklan, status gitu ya. Jangan status sayanya jangan ya, status flyernya ya. Oke, terus ketika nanti Bapak Ibu ada permasalahan bisa didampingin oleh kita. Ya, oleh tim nanti didampingin. Terus terakhir tadi ini dokumen ketika kita ada jamaah yang sudah oke, apa yang disiapkan ini tadi Bu ya. KTP, KK, akte lahir, buku nikah plus DP minimal 10 juta bisa ya. Nah ini oke, udah ya. Itu anak terlahir tidak ada biasanya masih nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Nanti ada pendukungnya lagi misalnya kalau nggak sama itu ijazah SMP atau SMA yang ada nama orang tua tuh. Nah itu bisa. Nanti melengkapin lah ya. Biasanya kalau nggak ada akte ada juga disuruh bikin boleh. Tapi kan itemnya nanti kalau nggak ada akte kita cocokin dengan ijazahnya boleh. Ijazah SMA. Bisa terakhir. Hah? Kalau nggak ada berarti nanti salah satunya harus kalau aktenya nggak ada juga gitu Bu ya. Bikin Bu. Akte ijazah nggak ada. Buku nikah. Buku nikah. Nah, kalau buku nikahnya nggak ada, kita cari pasangannya supaya nikah. Kan begitu ya Bu ya. Kalau dia ya. Oke. Nah, Bu ada yang ditanyain? Ada yang tanya nggak? Pak Nasir, untuk strategi pemasaran udah paham ya? Pak Nasir kan sering ngaji nih, harus iklan, harus mengiklankan diri. Ya, begitupun Bu Oom nih. Saya panggilnya Bu Oom, jadi Bu Oom dah. Apa? Ya, Bu Haji. Nah, sama Bu Haji ini. Jadi Bu Haji, Bu Oom, Bu Kokom. Dah, nyambung. Ini hajinya Bu. Jadi itu Bu ya. Jadi harus sering membranding diri, mengiklankan diri supaya masyarakat atau lingkungan kita kenal. Kalau Bu Oom, Bu Haji, Bu Kokom, tuh kan nyambung jadinya. Orang tuh kenal. Oh iya, saya kalau nanya umroh mana? Ibu. Pak, kalau ada masalah komunikasi nanti sama kita. Nanti kita bantuin. Ya Bu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada, cukup karena waktu juga udah subuh.
Pas berarti materinya cepat ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ada lagi foto bersama. Nah, kita foto bersama dulu ya. Saya selaku pembawa acara dan bersama teman-teman mengucapkan terima kasih buat Bu Haji, Bu Oo, Bu Koko, Pak Nasir, ada Mas Fandi selaku tim kreatif kita, ini luar biasa ya IT-nya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya dari tadi Pak Ustadz Ahmad sampai yang terakhir, mudah-mudahan kita jadi oh iya ternyata seperti ini saya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti jamaahnya banyak biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa berangkat. Jangan berangkat sendiri, harus bawa jamaah ya. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.